Halo, halo Halo sis, bro, apa kabar? baik men, baik. Gue manggilnya apa nih? Coach? Cie, coach. Gak Gue, perlu, itu cuma judul doang, judul. iya, iya. Gue karena nonton video lo dulu, gue jadi kayak terinspirasi buat ngomong bebaskan suaramu. Asik, bebaskan seluruh bos. Eh, eh, Sehat-sehat ya? Ya, semuanya sehat, surviving, trying to survive in this pandemic ya kan. Yo, Situasi yang sangat aneh yang pasti. walaupun sebenarnya jalan udah mulai ramai. Ya, gue ngiri banget sih sama brewok lo sih. Lo juga, Makin keren. lo juga ada kali. Aduh, jarang-jarang Ih. Tadi pagi gue baru nonton video lo terbaru tuh yang Ya. boneka keke itu. Oh iya, Soal hak cipta kan barusan kita betul. bahas lewat WhatsApp beberapa hari yang lalu ya. Gue tanya ke lo soal itu. Iya, Mm-mm. ya. Tapi sebelum kita mengarah ke sana, kan ngobrol kios dari rumah ini. Jadi ini kita program rutinnya si kios Ojo Kios Aziz. Kita Ya. ngobrol macam-macam dari sosial politik ke musik ke macam-macam lah. Nah, kebetulan tuh banyak pertanyaan dari teman-teman juga kayak gimana sih caranya kita bisa, apalagi di zaman sekarang kan lo nggak pada manggung, nggak bisa ngapa-ngapain kan, terus mungkin ini bisa jadi alternatif untuk emang lo senang buat berbagi ilmu juga, cuma pemasukan mungkin kali ya. Jadi kenapa kita hari ini ngobrolnya tentang bagaimana memonetisasi YouTube. Ya. Tapi gue pengen tahu dulu sih sebelumnya, kenapa awal mula lo kenapa mulai jadi buat konten-konten di YouTube? Soalnya lo mulai tuh awal banget 2006, setahun setelah YouTube resmi dibuka, Ya. ya kan? Apa awal mulanya? Awalnya sih waktu gue pakai YouTube itu emang gue seneng bikin video ya. Jadi waktu tahun 2006 itu pertama kali gue masuk tuh gue bikin video-video nggak jelas gitu lah, pokoknya video-video caper nggak jelas gitu kan. Terus mulailah tahun 2008 gue discover sesuatu yaitu beatbox. Jadi video tutorial pertama gue tuh tahun 2008 adalah video belajar beatbox. Nah setelah itu gue emang seneng nyanyi kan. Jadi gue juga join Twitter di kurang lebih di waktu-waktu yang sama ya. Terus gue bikin namanya pakai hashtag singing tip dulu. Nah terus udah tuh akhirnya gue pikir ini bakal jadi konten yang bagus banget gitu loh untuk bikin rutin dan diseriusin gitu istilahnya. Akhirnya ya udah tahun 2011 kayaknya gue pertama kali bikin YouTube-nya Vokal Plus. Dan ya udah sejak dari situ sampai sekarang ya pernah sih gue kayak break 3 bulan kayak burn out gitu, tapi ya terusin lagi. Iya, ya kan Awalnya berawal dari hobi sih, Sera. dari hobi. Jadi bukan kalau Vokal Plus sekarang jadi yang terbesar di Indonesia untuk soal tutorial singing ya. Ya. Nah, ya karena lo udah mulainya dari 2011, 2012 mulai nggak salah ya. Iya, jadi 2012 itu pertama kalinya gua istilahnya mencap hari lahirnya Vokal Plus, jebret. Cuman waktu itu gini, waktu gue bikin YouTube Vokal Plus pertama, itu gue emailnya salah, Sera. Jadi gue sempat hapus YouTube-nya Vokal Plus. Waktu subscribernya sekitar 3.000 waktu itu. Ada lumayan tuh. Gue hapus, itu gue juga heran sih kenapa gue hapus ya. Tapi waktu itu alasannya gara-gara emailnya pakai Yahoo pertama kali gue bikin YouTube. Jadi gue start from zero lagi di 2013. Itu gue start dari awal lagi YouTube-nya Vokal Plus. Dan berarti udah berapa? Ya udah 7 tahunan ya, 7-8 tahun. Itu pas lo buat lagi si Vokal Plus langsung lo monetize atau bagaimana? Sorry, gimana? Waktu lo mulai buka lagi si Vokal Plus itu lo kan lo hapus nih, ganti baru, ganti email. Lo langsung lo monetize atau lo tunggu dulu? Waktu itu gue belum tahu tentang YouTube monetize. Gue malah nggak ngerti. Jadi benar-benar tujuannya nggak buat monetize, tapi benar-benar buat bikin konten hobi. Ketika itu
gue pertama kali dengar ada YouTube Partnership Program, tapi baru bisa di Amerika. Di Indonesia belum bisa tuh. Nah, gue mulai tahu YPP atau YouTube Partnership Program itu masuk Indonesia. Sorry banget, gue lupa exactly tahun berapa. Tapi begitu gue dengar kabar, gue langsung apply waktu itu. Oke. Dan kebetulan sebelumnya gue udah punya YouTube, udah punya account AdSense sebelum gue monetisasi. Karena gue sebelumnya juga nulis blog kan. Jadi di blog itu gue udah punya AdSense. Ya udah, jadi begitu gue keterima di YouTube Partner Program, gue tinggal colokin aja tuh AdSense-nya ke YouTube gue waktu itu. Oke. Nah, berarti sekarang kita mulai masuk ke AdSense atau monetas nih. Bisa dijelaskan nggak sih, Ziz, dari awal apa yang dibutuhkan, apa harus kita lakuin untuk memonetas YouTube akun kita ini? Oke. Yang pasti untuk sekarang itu ada peraturan yang harus lo lewatin, ada persyaratan ya. Persyaratan untuk lo bisa apply di YouTube Partnership Program supaya lo bisa monetisasi. Itu pertama, lo mesti punya minimal 1.000 subscriber. Itu minimal. Setelah itu, yang kedua, lo harus punya minimal 4.000 watch time dalam menit ya. Jadi 4.000 menit watch time dalam rentang waktu 12 bulan, Fra. Oke. Jadi kalau 12 bulan video lo tuh tidak mencapai target itu, lo belum bisa apply. Oke. Setelah itu, lo mesti juga comply sama guideline-nya YouTube. Karena mereka akan benar-benar mereview setiap channel yang sudah mencapai 2 itu ya. Jadi lo udah mencapai 1.000 subscriber, lo udah mencapai 4.000 menit watch time, YouTube akan review, ini konten lo apaan sih gitu. Di antaranya yang bakal jadi kendala kalau konten YouTube lo tuh not safe for work. Not safe for work tuh bisa tidak diterima di YouTube Partner Program. Yang kedua adalah ketika channel lo membahayakan anak-anak. Oke. Contohnya, lo bikin video tentang apalah yang melibatkan anak-anak, tapi dengan cara-cara yang tidak senonoh atau tidak baik gitu ya. Okay. Channel lo langsung nggak akan dianggap lah gitu istilahnya. Okay. Setelah itu udah sih kayaknya setelah itu ya itu aja sih. Oke, berarti 1.000 subscriber sama 4.000 watch time itu ya. Betul. Dalam waktu setahun. 4.000 watch time. Ya. Nah, itu kan 4.000 kedengarannya banyak banget, Ziz. Ya. Kayak apa sih berapa apa ya aku baca 4.000 lah. Itu gimana maksudnya lo berapa lama dari awal lo apply si YouTube Partnership Program ini sampai lo dapet 1.000, kedua persyarat itu 1.000 sama 4.000 watch time itu? Ya. Sebetulnya sih 4.000 watch time tuh nggak, kalau dihitung-hitung selama 1 tahun, itu nggak terlalu berat sih sebetulnya, Tra. Oke. Gua rasa kalau misalkan kita rutin bikin konten baru dan kita promoin terus, itu juga gua rasa akan mudah sih. Apalagi kalau misalnya ya, dalam setahun nih, katakanlah kita bikin 40 video gitu. Oke. Terus ada 1 atau 2 aja yang view-nya bisa sampai sekian ribu gitu kan. Oke. Itu langsung beres ya kan. Karena yang kita hitung tuh menitnya, Sra. Kalau misalkan kita ada videonya talk show gini deh. Talk show kan katakanlah 15 menit, 30 menit gitu kan. Kalau ada 100 orang yang nonton aja. Itu akumulasi berarti ya. Oke. Dari semua video lo dalam rentang waktu 12 bulan. Jadi gue rasa 4.000 menit nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat ya, oke. Gue soal mikir 4.000 tuh banyak banget ya. Cuma emang bener sih kalau emang kita buat video ada talk show 30 menit kayak sekarang misalnya 30 menit atau 1 jam, nonton ada 50, akumulasi kali 50 orang tuh bisa ya lumayan berapa ratus sih. Betul. Itu kenapa, lo tahu alasan kenapa mereka buat 2 syarat itu nggak, Ziz? Iya. Jadi memang di YouTube tuh banyak banget orang mencari cara buat monetize kan. Dan banyak dengan cara-cara yang nggak kreatif, kayak misalkan merepost konten orang, terus bikin konten-konten yang isinya tuh penipuan-penipuan yang kayak cara sembuh dari kanker, jebret, padahal isinya nggak jelas gitu kan. Pokoknya dengan cara-cara gitu deh. Atau bikin video kayaknya menarik
anak-anak, padahal isinya ya nggak jelas gitu. Jadi YouTube ketat banget sekarang, karena banyak banget setiap hari. Kalau kita follow Twitternya tim YouTube kalau nggak salah ya, tim YouTube di Twitter, tuh tiap hari dia tuh jawabin orang-orang yang, gue udah 1.000 nih, tiap hari tuh salah. Jadi banyak banget yang mau. Oke. Sehingga mereka jadi sangat hati-hati gitu loh untuk nerima orang yang bisa masuk ke YouTube Partner Program. Oke, jadi itu syarat dari cara mereka untuk menyaring konten kreator ya. Benar Oke. banget. Nah, setelah 2 syarat itu terpenuhi, apa aja yang bisa lo lakukan untuk memonetize? Mas gue, berarti caranya lewat apa? AdSense gitu ya? Ya, AdSense. Oh. Jadi kita waktu mendaftar, waktu apply untuk YouTube Partnership Program, di dalam YouTube Studio, kalau misalnya kita punya YouTube channel nih, kita kan punya YouTube Studio nih. Channel YouTube Studio tuh kayak dapurnya ya kan, dapurnya YouTuber gitu kan. Di situ ada kita mau ganti nama channel, pokoknya semua pengaturan di YouTube Studio. Di dalam situ kita juga bisa bikin apply untuk AdSense. Itu kita ngisi aja formnya. Dan AdSense itu juga butuh waktu sekitar 1-2 minggu untuk di approve gitu. Dan itu untuk apply AdSense juga mereka harus lihat ke channel lo isinya apa. Ketika, dan ini yang review setahu gue ya, ini manusia, jadi manual, bukan bot. Jadi mereka akan lihat, oke, ini mereka punya YouTube channel, isinya apa ya? Ternyata isinya udah mulai ada isinya, dan isinya tuh aman, tidak ada yang harmful, tidak ada yang NSFW. Maka mereka akan sekitar 2 minggu deh, mereka akan approve lo punya account AdSense. Nah itu kita tinggal apply buat yang YouTube Partnership Program. Kalau udah approve dua-duanya, tinggal di link aja sih. Nah itu enak sih, kalau udah punya AdSense, kita bisa monetize-nya nggak cuma YouTube channel doang, tapi kalau kita punya website, kita juga bisa monetize di account AdSense yang sama. Mungkin buat yang belum tahu, AdSense tuh kayak apa ya, advertising agency. Agency sih. Ya, basically AdSense ini akan meletakkan iklan di konten yang lo punya. Apakah itu konten kita video, atau konten kita itu website, atau aplikasi. Tapi kalau buat aplikasi sih namanya AdSense. Itu perusahaan yang sama sih, masih di bawah satu atap yang sama gitu. Oke. Nah, si AdSense ini kan lo bilang mas taruh iklan, berarti kan itu sesuai kemauan kita iklannya itu atau mereka yang milihin? Mas gua berapa jumlah banyaknya atau isinya? Iya. Pas kita upload video kita nentuin nih, ini video ini mau kita monetize apa enggak. Dan setelah kita tentukan mau dimonetize, kita juga nentuin iklan apa aja yang boleh muncul. Apakah iklan yang jreng di depan gitu, atau iklannya berupa banner, itu kita yang menentukan. Tapi iklannya munculnya apa, yang misalkan iklannya munculnya produk sepatu, atau iklannya produk sampo gitu, itu tergantung pemakaian internet kita. Kalau kita lagi sering browsing tentang Gundam, iklan yang muncul pasti iklan Gundam. Kecuali kalau account kita masih di bawah umur ya. Kalau di bawah umur, YouTube nggak boleh tuh pakai ads gitu. Oke. Berarti dan itu bisa kita sesuaikan juga ya, mau berapa kali dalam satu video kita itu berapa kali muncul kan ya? Bisa kita sesuaikan. Misalkan kita punya konten 1 jam nih, ntar bisa muncul yang baru nonton 15 menit, total muncul iklan, bisa. Oke, berarti sebenarnya pinter-pinternya kita bagaimana nempatin iklan itu biar orang tetap nonton videonya kita berarti ya? Yes. Soalnya kadang-kadang kan orang agak keganggu tuh sama iklan tuh. Kalau gue ada iklan langsung gue skip gitu. Iya. Tapi iklan itu harus tonton sama yang nonton di channel lo nggak sih? Atau lo otomatis dapat dari iklan itu? Jadi gue kurang tahu exactly mekanismenya gimana cara kita dapat revenue. Tapi untuk sebuah iklan yang kayak lo bisa skip iklan, tau kan lo? Kalau iklan muncul tuh, terus setelah 5 detik atau harus nunggu. Itu kalau orang itu nonton iklannya lebih 30 detik, kita akan dapat revenue. Ya kan? Tapi lewat 30 detik. Cuman, mestinya sih, kalau iklan kita tuh muncul dan orang nonton, pasti ada sedikit sih. Jadi gue nggak tahu tuh jumlah pastinya, kayak sekali nonton berapa sen gitu. Gue nggak tahu tuh detail pastinya. Jadi cuma gue rasa sih
udah ada hitungan fix sih. Oke. Nah, apakah si AdSense ini satu-satunya cara kita bisa monetasi di YouTube kah? Menurut banyak orang, ini bukan menurut gue ya, tapi menurut banyak YouTuber, justru AdSense tuh cara monetize yang paling kecil. Oke. Cuman memang otomatis, artinya ya kita nggak usah mikir, tahu-tahu ada aja. Gitu kan? Tapi YouTuber, mereka justru cari uangnya bukan dari AdSense yang nomor satu, tapi dari sponsor, dari brand. Ya. Jadi misalkan gue punya program podcast. Yang nonton sih belum terlalu banyak, cuman targetnya jelas. Yang nonton nih orang-orang yang seneng sama sepatu gitu. Itu gue bisa ajuin ke brand yang berhubungan sama fashion, sama sepatu. Dan gue bisa dapat uang dari situ. Walaupun channel gue belum dimonetize AdSense ya. Yeah. Dan itu tetap cara yang paling utama YouTuber dapat duit. Monetize. Yang kedua, ada lagi nih, namanya itu, anjir gue lupa. Pokoknya dia berupa link. Affiliation. Link afiliasi. Untuk lo merefer satu produk di marketplace. Misalnya Tokopedia atau Amazon. Jadi lo mereview produk nih. Gue review gitar gitu misalnya. Atau ukulele gitu ya. Ukulele ini gue review di channel YouTube gue nih. Terus gue bilang, kalau lo mau beli ukulele ini, belinya pakai link yang di description ya. Kalau orang beli ukulele ini pakai link itu, gue dapat persenan. Oke. Itu besarnya bisa ada yang 10%, ada yang 15%. Dan itu juga ya sangat-sangat sangat populer cara itu. Gitu. Populer, oke. Karena kemarin tuh gue nge-review mikrofon. Nge-review mikrofon untuk rekaman kan, dan jumlah view-nya sih nggak terlalu banyak, cuman impact-nya kan gede, orang akan beli mikrofon itu. Walaupun gue belum pakai sih link afiliasi itu, tapi itu yang gue tahu itu cara kedua malah orang cari duit dari YouTube. Cara kedua setelah kerjasama dengan brand. Betul. Oke. Jadi brand link afiliasi AdSense, ada cara lain kah kira-kira? Jual merchandise kali ya? Merchandise pasti sih. Kalau di Amerika enaknya YouTube tuh punya tempat merchandise sendiri, jadi kita bisa bikin desainnya aja, langsung upload di sana. Dan di YouTube tuh mereka punya entah itu anak perusahaan atau gimana, tapi mereka bisa bikin kaos segala macam itu lewat perusahaan itu. Jadi enak banget. Kalau di sini mungkin ada kayak gue di Vokal Plus, gue tuh bikin merchandise di tis.co.id sih. Gue tinggal upload desain aja dan ya gampang lah. Iya. Nah, kan kita tadi mau ngomong soal merchandise sama brand, kan berarti lo harus punya daya jual yang gede nih ke sponsorship, ke brand. Berarti hubungannya adalah dengan kontennya lo ini nih, konten di YouTube. Berapa banyak jumlah follower lo, berapa lo bisa membuat orang nonton video lo kan. Nah, cara-cara apa sih yang lo lakuin nih selama ini untuk buat growing kanal YouTube lo sendiri, Zis? Jadi gue kebetulan megang beberapa YouTube channel kan, dan menurut pengalaman gue megang channel-channel ini, satu cara yang efektif banget buat ngembangin channel tuh konten yang konsisten sih, Sra. Konten temanya ya. Jadi misalkan ya Vokal Plus deh contohnya ya. Gue kan vokal nih, ya udah gue usahain jangan tiba-tiba di YouTube-nya Vokal Plus gue ngomongin soal mobil. Itu bakal ngerusak channel gue. Jadi mendingan gue bikin channel baru untuk ngomongin mobil. Juga di channel anak gue punya channel juga buat nge-review mainan dinosaurus sama kaiju, Godzilla gitu-gitu kan. Gue bilang sama anak gue, dia tuh pengen banget upload konten game. Gue bilang jangan dulu. Kecuali kalau game itu game yang berhubungan sama dinosaurus sama Godzilla. Kalau kayak gitu masih oke. Gitu. Jadi itu nomor satu menurut gue, temanya mesti benar-benar jelas dan konsisten. Kedua, mungkin dari pengalaman gue sih
konsistensi upload ya. Jadi kita benar-benar rutin gitu loh. Kalau misalnya, soalnya gini, begitu orang discover video kita nih, wah video siapa nih gitu kan. Sudah nonton, wah seru juga ya videonya ya. Terus dia lihat channel kita kan. Pas lihat channelnya sepi itu adalah arti, ini uploadnya cuma 2 bulan, 3 bulan. Dia mungkin nggak akan pengen klik itu subscribe ya. Dan satu hal lagi yang penting, kalau kita punya konten banyak, ini penting banget sih kalau menurut gue ya. Begitu kita punya konten banyak, itu cepet banget view kita naik. Soalnya, satu video akan nge-link ke video yang lain. Oke. Misalnya nih, orang nonton video kita nih lagi ngobrol. Besok dia buka YouTube lagi, akan muncul video lo yang lain di halamannya dia. Oke. Gitu. Oh iya. Gokil, penting banget. Itu namanya apa ya? Kayak cluster. Bener sih. Gue kan suka nyebut kata-kata cluster ya. Cuman itu cluster sih. Jadi gue kan karena pandemi ini sering nonton YouTube akhirnya. Terus ada beberapa channel yang gue sering tonton nih. Terus kayak besok pas gue buka YouTube channel, gue buka YouTube, video yang dia dari yang lain, yang rekening sama lagi, kanal yang sama muncul lagi gitu. Terus gue bingung kan, oh mungkin karena gara-gara gue kemarin nonton video yang kemarin nih, jadi dia muncul lagi. Bener banget. Ya. Oke. Itu dari algoritma dari YouTube ya. Betul. Jadi buat gue, misalkan gue upload satu video nih yang sebetulnya performanya kurang begitu baik. Kayak kemarin tuh gue upload channel ngobrol sama Angga Malik ya kan. Iya. Itu view-nya nggak terlalu banyak tuh. Nah, cuman gue sih nggak apa-apa karena video gue udah banyak. Gue yakin video itu akan nge-lead orang ke video-video gue yang lain gitu. Jadi akhirnya lo nggak terlalu ngejar jumlah view-nya harus sekian. Cuman konten lo udah banyak, jadi akan terus orang ke rekomen gitu loh sama video-video kita. Oke. Rekomen sama video lo, malah mungkin akhirnya dia tertarik untuk subscribe. Benar. Oh iya, sama ini sih. Ini menurut gue penting banget dan gue kerasa banget di channel anak gue. Jadi channel anak gue tuh view-nya dikit, ya Kasra. Maksudnya ya growing lah pelan-pelan. Cuman tahu-tahu ada satu video yang view-nya tahu-tahu 400.000. Entah karena thumbnailnya bagus atau dia nyangkut di algoritma YouTube, tapi tahu-tahu dia 400.000 gitu. Begitu nyangkut itu video, yang lain kebantu, view-nya naik tuh semua. Naik terus, oke. Nah itu dia. Kalau itu terjadi, tapi kita nggak punya konten-konten yang rutin, orang mungkin akan pergi gitu. Jadi penting banget tuh punya konten rutin. Jadi tadi review berarti pertama punya tema yang jelas ya, lo harus nentuin tema apa buat kanal YouTube lo. Terus kedua lo sering-sering, maksudnya rutin ya, bukan sering, rutin. Jangan sebulan istirahat, sebulan isi gitu. Karena rutin mungkin bisa seminggu sekali paling enggak atau ya gitu. Ya. Terus hal lain apa Ziz yang lo pelajarin selama ini dalam mengelola kanal YouTube lo sendiri biar tetap ditonton orang atau jadi view-nya banyak? Ya. Gue sih pernah dengar gini, dan gue sih ngerasain juga ya. YouTube tuh sayang sama kreator yang bisa nahan orang lama-lama di platformnya dia. Oke. Jadi dia akan, katanya nih, dia akan mendahulukan video-video yang durasinya lumayan panjang. Mungkin di atas 10 menit kayak gitu. Oke. Nah, video-video yang kayak gitu yang akan dimunculin di recommended. Oh, oke. Nah, video-video itu diyakini bisa buat orang stay lebih lama di platform media. Masuk dan akal. Juga itu, dan juga itu lebih sayang juga sama kreator yang rajin bikin konten gitu kan. Karena intinya mereka pengen orang stay lama-lama di platform media. Oke. YouTube saya nggak malu nggak sih? Gue merasa begitu. Gue merasa gitu. Soalnya gini, soalnya mereka tuh sekarang kayaknya butuh channel-channel yang aman buat pengiklan. Karena sejak tahun berapa ya, itu pengiklan itu sangat hati-hati sama channel mana yang mereka mau diasosiasikan. Ketika channel itu isinya kekerasan atau menjelek-jelekan orang lain kayak gitu misalnya, itu bisa iklan nggak mau nempel di channel itu. Makanya mereka sama channel yang isinya tuh aman, nggak ada bahasa-bahasa kasar. Mereka tuh kayak lebih nih gitu. Perasaan gue ya, perasaan gue gitu.
Ya kalau channel Vokal Plus sih aman banget itu. Aman Iya soalnya kan edukasi juga, nggak ada bahasa ya, kasar gitu. Oh, jadi emang ya. masuk akal sih buat ya, kayak gue kalau gue punya perusahaan, gue juga mungkin akan milih mengiklankan ke orang-orang yang secara kelihatan bersih gitu. Ya. Ada lagi nggak lain Jus yang buat biar konten kan maksudnya lo juga diundang tuh sama YouTube ke camp kreator ya apa namanya Ya, betul, camp betul. kreator berapa kali kan ya seingat gue. Ya, betul. Jadi waktu itu pada saat gue udah terdaftar di YouTube Partner Program, setelah YouTube channel gue tuh ada sekitar 15.000 subscriber, gue dapat email dari YouTube bilang mereka mengadakan workshop buat YouTube Music waktu itu di kantornya Google di Senayan, ya kan? Gue langsung daftar tuh, gue pengen tahu nih apaan ya isinya ya. Akhirnya gue datang tuh, di situ ada beberapa orang-orang musik yang memang pakai YouTube, dan di dalam acara itu didatengin beberapa expert dari YouTube sendiri tentang gimana caranya kita ngegedein channel kita, gitu kan. Salah satunya adalah waktu itu dengan sangat merhatiin analytics. Jadi kita di YouTube Studio kan ada tuh analytics tuh. Kita bisa merhatiin behavior penonton kita, Stra. Kayak misalnya video mana ya yang view-nya paling oke. Terus kita bisa lihat juga orang nonton video kita tuh bertahan berapa menit sih biasanya, gitu. Dari situ kita bisa mulai ngebentuk, oh channel gue nih arahnya kemari. Kayak gue lihat di channelnya Vokal Plus ya, ternyata channel-channel yang isinya tuh tips yang praktis buat beginner itu yang view-nya cukup banyak. Jadi itu jadi guide buat gue. Oke nih, next gue akan banyakin video-video yang temanya serupa. Jadi kalau gue mau bikin video yang agak lain gitu, misalkan agak idealis misalnya ya, gue ngomong sama sesuatu yang idealis lah contohnya, gue harus imbangin sama 3 video yang tipsnya praktis gitu. Mungkin kayak tips kemarin gue tonton tuh yang makanan apa yang perlu dihindari buat penyanyi. Iya. itu praktis banget sih. Betul. Tapi ternyata itu bukan nggak terlalu ngegas tuh videonya. Malah yang video sebelumnya tuh yang judulnya cara bikin suara jelek jadi bagus. Itu banyak banget, 1 juta lebih kalau misalnya. Nah itu kan praktis banget, Ra. Jadi gue usahain, oke ini gimana caranya gue bikin judul dan thumbnail yang nge-grab orang, tapi gue make sure isinya juga seperti yang dijanjikan gitu. Jangan sampai orang klik video kita, terus ternyata kontennya nggak sesuai. Ya, itu akan menghasilkan watch time yang sangat kecil, ya kan? Baru nonton 30 detik, ganti video. Ya. Karena pas dia klik, ternyata kontennya nggak sesuai ya sama judul sama thumbnailnya. Nah, begitu video lo, nih watch time-nya kecil nih, YouTube nggak akan mau merekomendasikan video lo di depan. Oke, nah balik lagi, sorry kepotong tadi soal yang si camp kreator ini. Kalau diundang, terus ketemu musisi juga yang lain, terus mereka juga sebenarnya tuh apa sih camp kreator ini buat kasih pelatihan sebenarnya? Betul, itu tempat buat training. Terakhir gue datang itu kayaknya 2 tahun yang lalu di Jakarta, dan mereka tuh punya kelas-kelas kayak lo ikut kelas yang untuk channel 400.000 ke atas atau untuk channel 10.000 ke atas kayak gitu, dengan tema yang bisa lo pilih. Misalkan temanya cara bekerjasama dengan brand, atau cara bikin YouTube channel lo lebih cepat naiknya, atau cara kolaborasi. Jadi ada berbagai macam kelas yang bisa kita pilih, dan itu adanya tiap tahun sih ada sih, cuman gue nggak tahu nih tahun ini gue belum cek lagi. Dan itu senang sih karena kita di situ ketemu sama kreator lain, kita bisa kolaborasi, kita bisa ketemu sama orang YouTube-nya langsung dan nanya langsung sama mereka, jadi menyenangkan banget. Dan itu kalau kita udah tergabung di YouTube Partner Program pasti akan terima email undangannya. Oke. Itu yang diundang biasanya punya follower sekian atau random aja? Setahu gue sih kelas-kelasnya tuh ada ya, dari yang 10.000 paling ya, atau dari 1.000 sampai 10.000 gitu.
terus 10.000 ke 50.000. Oke. Kayaknya gitu. Jadi mereka sih akan undang lo juga kalau lo udah tergabung di YouTube Partner Program. Cuman untuk kelas yang mana gitu, istilahnya gitu. Oke. Berarti YouTube sangat memperhatikan para konten kreator mereka ya. Iya. Sampai membuat camp, kelas gitu loh, workshop buat biar mereka makin nambah ilmunya gitu. Iya. Ya. Dan itu kesempatan bagus buat kita ketemu orang-orang yang bikin konten juga sih. Jadi bikin kolaborasi ya kan. Karena ini juga satu hal yang gue pelajarin, kolaborasi itu penting banget sih. Salah satu hal yang akan nge-boost channel lo gitu. Misalkan gue kolaborasi sama penyanyi, nah gue bisa nge-grab fansnya dia untuk jadi fans channel gue. Yeah. Begitupun juga dia bisa nge-grab fans channel gue untuk jadi fans channel dia. Jadi kolaborasi itu sangat-sangat disarankan sama YouTube. Kayak lo mungkin mendatangi studionya Mas Dodi Katamsi. Yoi. Bagaimana? Nonton banyak juga video-video gue setelah. Wah, biar apa cara apa sih buat nyanyi seperti penyanyi rock gitu loh. Ya kan? Betul. Ya? Ya. Itu kalau Mas Dodi punya YouTube channel, dia akan kebantu sama kolaborasi itu. Cuma sayangnya Mas Dodi kemarin nggak sempat punya YouTube channel, jadi dia mempromosikan tempat lesnya dia. Oke. Gue sih video lo yang pertama kali gue tonton, gue inget banget tuh dulu, selain video-video Vokal Plus ya, yang tentang tutorial penyanyi, itu yang membahas lagunya Hi-Fi. Oh iya. Itu gue suka banget. Maksudnya gue tahu mereka pernah kenal sama si cowok yang punya gitarisnya tuh. Terus yang gue tonton, terus ternyata lagu pop, tapi ternyata nggak sederhana itu mereka buat lagunya. Si Lale Ilman itu kan buatnya sama Nino. Maksudnya kuncinya nggak itu aja. Ternyata suka ternyata musik pop nggak harus gitu aja gitu ya. Gitu. Iya. Itu seru sih. Dan gue merasa di YouTube dan di internet currency-nya atau nilai tukarnya tuh informasi sih. Informasi ya kan. Siap. Nah, ini sebelum kita jawab pertanyaan dari yang nonton, nih ada beberapa pertanyaan menarik. Gue mau nanya satu nih. Pertama kali lo dapet monetasi cek dari YouTube, kira-kira jumlahnya berapa? Kita sih angkat lo. Gede, kecil. Ingat. Karena AdSense itu baru akan bayar ke kita setelah angkanya minimal $100. Oh, setelah baru dibayar. Betul. Jadi pertama kali gue dapet cek dari YouTube itu mungkin sekitar setelah 6 bulan gue tergabung di YouTube Partner Program. Karena kan gue waktu itu belum terlalu serius ya, masih ya bikin sekali videonya. Kayaknya sekitar 6 bulan setelah, pokoknya antara 3 sampai 6 bulan deh setelah gue monetize gitu ya. Terus gue terima waktu itu bentuknya cek. Dikirim pos. Oh ya? Tapi itu dulu ya. Sekarang udah bisa langsung ke BCA. Oke. Langsung transfer gitu. Ya. Nah, sekarang udah bisa langsung transfer, tapi dulu tuh pakai cek. Terus kita mesti datang ke bank, ke Citibank waktu itu untuk cairin ceknya. Males banget kan. Setelah itu move on ke Western Union. Western Union, oke. Jadi lo mesti ke bank atau ke kantor pos buat cairin uangnya. Tapi sekarang bisa langsung ke rekening bank kita. Oke. Nah, ada cara nggak sih biar kita tahu, atau kita bisa gitu nggak sih berapa yang akan kita dapat berdasarkan jumlah view atau apa-apa gitu, faktor-faktor lain dari YouTube itu? Maksudnya mungkin kita bisa kira-kira, bulan ini gue akan dapat $100, dan depan gue dapat $500 misalnya. Ada caranya nggak sih? Ada. Di YouTube Studio itu, kalau kita udah tergabung di YouTube Partner Program, akan ada estimasi uang yang akan kita dapat setiap bulan. Kalau misalkan bulan itu view kita lagi turun, ya angkanya akan turun. Walaupun itu cuma estimasi ya, sebenarnya angkanya nggak fix banget. Iya. Itu bakal fix setelah di halaman AdSense lo, kayaknya sekitar tanggal 14, tanggal 15, baru keluar angkanya nih. Ya, tapi di YouTube Studio akan ada estimasi. Gitu. Siap. Berarti ke YouTube Studio itu kelihatan estimasinya ya? Betul.
Oke. Sekarang kita akan jawab beberapa pertanyaan Jis dari nonton. Ya. Tadi ada nanya soal ini nih, copyright. Kebetulan karena lo baru ngeluarin video si boneka keke itu, Coach mau tanya dong, kalau mau upload cover lagu di YouTube, aku selalu kena copyright. Padahal sudah aku taruh keterangan kredit di description box-nya. Gimana ya, Coach? Ini dari Pasca Agung. Ya, oke. Thank you, Pasca Agung. Jadi sebetulnya walaupun kita tidak monetize dan kita udah tulis kreditnya, akan kena konten ID claim juga. Tapi konten ID claim bukan berarti video kita bermasalah. Enggak. Konten ID claim itu urusannya sama revenue atau penghasilan video itu. Jadi yang dilakukan biasanya itu cuma ngambil, pokoknya gini, video cover itu akan saya taruhin iklan, terus uangnya buat saya. Oke. Buat label. Biasanya gitu. Tapi ada label yang nggak mau lagunya di cover. Contohnya gue waktu itu bikin reaction buat penyanyi Filipina. Nah, dia nggak mau share revenue sama gue. Dia benar-benar bikin videonya nggak bisa monetize sama sekali, dan semuanya ke dia. Dan itu ya nggak apa. Kita nggak bisa apa-apa soalnya. Jadi kalau kita bikin cover, kita menggantungkan nasib kita ke si label gitu. Jadi kalau misalnya kita emang bisa share revenue ya bagus. Kalau enggak ya udah. Kita nggak apa-apa. Tapi kalau udah berarti kan revenue itu di share, tapi kenapa orang masih tetap buat cover gitu? Ada alasan lain nggak gitu? Walaupun sebenarnya dia akhirnya nggak dapat uang gitu loh. Ya, menurut gue ada sih. Karena ketika kita bikin cover, kita kan meningkatkan discoverability ya. Misalnya sekarang nih, yang lagi ngetop, yang lagi viral kan lagunya si Keke itu kan. Iya. Walaupun gue nggak suka nih sama lagunya, cuma gue pakai untuk orang discover channel gue. Enggak. Nah, makanya ketika di channel gue ada banyak konten lain selain cover, gue monetasi dari konten-konten yang itu. Walaupun cover gue nggak dapat duit nih, Sra. Iya. Kayak gitu. Jadi discoverability itu penting banget, karena jangan lupa juga YouTube tuh search engine nomor 2 terbesar setelah Google kan. Iya. Jadi begitu orang discover, kita mesti pertahanin tuh. Jangan sampai dia lepas gitu istilahnya. Iya. Buat pemancing ya sebenarnya ya. Buat mancing, bener banget. Siap. Nih, oke. Pertanyaan berikut dari Abraham Tombe. Mas mau tanya, cara yang tepat untuk menentukan audiens yang suka tentang vokal dan musik di YouTube bagaimana ya? Audiens ya. Menurut gue sih, kita start dari yang kita suka sih, Stra. Dan apa ya? Kayaknya sekarang berbagai jenis musik itu ada deh audiensnya ya. Mau musiknya keras, mau musiknya easy listening, pasti ada marketnya gitu. Dan kalau kita mulai dari sesuatu yang kita suka, kita bakal bisa konsisten. Karena salah satu tantangan kita ya sebagai orang yang pakai itu adalah konsisten. Iya. Kalau kita nggak suka sama yang kita lakuin, kita nggak bakal bisa konsisten. Iya, betul. Jadi emang gue pernah nonton ada yang bilang, lo mau jadi YouTuber, lo bukan nyari duit sebenarnya. Satu jangan nyari duit, cuma kalau suka membuat sharing informasi sebenarnya. Banget. Oke, terus ada mungkin pertanyaan agak sama sih terutama Pak Si Agung ke Aziz, bagaimana supaya tidak dikenai copyright buat cover? Ya. Oke, sekali lagi sih gue mau ingatkan lagi, copyright akan tetap ada, pasti ada. Kita bisa ada label yang bisa ngurus tuh. Cuman tanpa itu pun, kalau misalkan gue cover lagu I'm Yours. Aku hesitate, no, gitu di YouTube ya. Itu akan konten ID akan mengenali lagu itu sebagai cover ya kan. Dan itu udah otomatis sistemnya. Kita nggak akan kena strike, nggak akan kena copyright strike, tapi labelnya akan ngambil duit dari video kita. Dan itu menurut gua nggak apa-apa, didiemin aja, Ra. Yeah. Itu bukan suatu yang bermasalah gitu. Itu hal-hal yang normal. Dan copyright akan tetap ada, bagaimanapun juga kita main lagu itu lagunya yang ditulis oleh orang lain. Jadi pasti tetap ada copyright. Ya. Oke. Silakan kalau teman-teman mau tanya lagi ke Coach Aziz. Ya.
Ya, tapi kalau bisa pertanyaannya spesifik tentang Oh YouTube ya. iya, yang YouTube jangan Pertanyaan tentang vokal nanti maka di gue sesi selanjutnya. iya, gue nggak bacain pertanyaan tentang cara menyanyi nih, karena itu pembahasan yang berbeda itu. Nanti di session yang selanjutnya deh. Stasiun aja bisa Sekarang kita tuh karena ngomongin ke ngomongin YouTube. YouTube ya. Um, Jadi oke, buat review buat temen yang telat kali ini, tadi ada cara monetisasi YouTube tuh, lo harus bergabung dengan YouTube Content Creator kan ya, daftar di Ya, YouTube studionya. Caranya ada dapat AdSense, itu kayak advertising agency, lo taruh berapa banyak iklan di video lo gitu kan, berapa panjang gitu kan, itu lo ya. dapat dari situ. Cuma itu nggak terlalu banyak sebenarnya lo dapatkan. Malah penghasilan utama buat para YouTuber sebenarnya dari brand atau dari afiliasi, program Betul banget. afiliasi. Aduh, apa sih ngomongnya? Ya, afiliasi. Si Ya, afiliasi. Jadi tuh teman-teman tuh yang tadi telat, yang baru gabung, itu caranya. Terus mungkin bisa dari apalagi sih, lo jual merchandise. Kalau di Amerika tuh bisa jual, ya, ada YouTube punya merchandise sendiri ya, buat ya. merchandise sendiri. Jadi emang banyak cara sih, kayak kayak gue sering ya, gue karena lo ngomong mention reaction tadi, video reaction, gue akhir-akhir ini sering banget lo nonton video reaction gitu. Salah satu kanal yang paling favorit gue tuh nama Jamal, Aka Jamel. Jadi dia orang Los Angeles, dia umur 27 tahun lagi lah. Terus dia dengerin musik-musik direkomendasi sama orang. Terus pas denger, anjir, ini gue tahu lagu ini gitu. Jadi dia berusaha membuka pikiran dia, nggak hanya dengerin lagu hip hop atau rap, tapi dia lagu lain. Terus ternyata dia banyak lagu-lagu, terus banyak video dia yang di take down. Atau terus dia bilang, gue nggak peduli karena gue bukan nyari duit di sini. Lagi pula kalau emang gue mau nyari duit, gue masih bisa jual merchandise dia. Akhirnya kan dia banyak followernya tuh, subscriber. Akhirnya dia mulai jual merchandise dia tuh, Jamal Kamel ya. Itu bisa satu cara dapetin uang yang monetas dari YouTube itu. Ya, ya, ya. Iya, waktu itu juga sempat ada vlogger yang salah satu yang paling populer ya, si Casey Neistat itu. Dia tuh selama setahun bikin vlog setiap hari, Sa. Dan vlognya tuh 1 juta view, 3 juta view gitu, yang gokil banget. Nah itu dia nggak monetize video dia. Cuman dia naikin influence dia gila-gilaan sih. Jadi brand kayak Nike tiba-tiba masuk, Canon tiba-tiba masuk. Karena dia naikin influence. Kalau menurut gue tuh penting sih. Kalau kita angkanya katakanlah nggak masif ya, tapi tajam marketnya, influence kita tetap tinggi menurut gue. Ya. Si Fahmi Tamami nanya, berarti kalau cover lagu susah untuk ngasilin duit ya bang? Ada lihat lah. Sorry. Udah gue nggak fokus. Oh nggak apa. Ada ini si Fahmi Tamami bilang, berarti kalau cover lagu susah untuk ngasilin duit ya? Cover lagu untuk AdSense mungkin iya, karena uangnya akan dibagi sama label. Tapi again, kalau kita bikin cover dan udah banyak banget yang view dan banyak yang suka, brand bakal masuk karena influence kita besar. Tapi ya kalau misalnya kita bikin cover view-nya sampai 5 juta ya, duitnya lumayan juga sih, Tra. Karena kalau di YouTube tuh konten tertinggi tetap musik, Tra. Tetap musik ya? Tetap musik. Iya, maka akhirnya dibuat YouTube Music akhirnya. Iya, exactly. Dan gue mau nambahin sih soal yang cover, maksudnya kayak dari pembicaraan kita dari tadi itu sebenarnya memonetasi itu nggak harus direct kan ya, sebenarnya bisa nggak langsung ya, kayak tadi lo nggak langsung lo follower lo nambah atau lo ditemuin orang gara-gara lo cover lagu siapa gitu. Kayak udah banyak contohnya lah dari dalam negeri, kayak Raisa dulu, Hi-Fi, Isyana ya kan. Gitu. Oke. Terus sekarang jam berapa nih? Gue takutnya kita waktunya oke, 15 menit lagi masih. Mungkin mungkin berapa pertanyaan lagi, kalau teman-teman mau nanya silakan tulis. Apa lagi ya? Tadi jangan lupa nih buat teman-teman yang lagi gue boleh promo website gue nggak? Oh, boleh dong, boleh banget. Ya, teman-teman, saya baru ngerilis buku dalam bentuk web di bebaskansuaramu.com. Itu buat vokal tuh. Nah, main-main ya. Ya, di bebaskansuaramu.com. Bebaskansuaramu.com. Dan lo kemarin juga baru buat aplikasi kalau nggak salah sih ya? Oh iya. Aplikasinya buat belajar ukulele. Oke.
Jadi itu aplikasinya free, Fra. Cuman gue emang pasang iklan sih, tapi iklannya nggak, gue jamin tidak akan mengganggu karena iklannya cuma banner kecil di bawah. Oke. Aplikasi itu ada di Android dan di iOS. Saat ini yang ukulele baru Android, tapi bakal muncul di iOS segera. Oke. Siap. Mantap, lo luar biasa sih sebagai buat aplikasi, keren banget. Bukunya gratis. Gue gratis juga. Oke. Gue jawab pertanyaan. Ya, bukunya gratis. Di bebaskansuaramu.com itu bukan PDF, Sa. Jadi itu benar-benar web. Jadi kita bacanya di webnya langsung. Di webnya langsung. Oke. Ini pertanyaan lanjutan dari Fahmi. Kalau cover harus izin dulu sama label atau langsung bikin aja, Bang? Iya. Menurut saya sih, sebetulnya cara paling ideal itu ngomong dulu sama label, sama yang bikin lagu. Itu cara paling bener dah. Cuman kan, kita sering kali nggak punya akses ya. Kayak gue cover lagunya Ed Sheeran gitu. Gue nggak punya akses ke labelnya Ed Sheeran, atau gue gak kenal sama Ed Sheeran gitu kan. Jadi, ya nggak usah kalau kayak gitu. Kita bikin aja dan kita berharap semoga kita diklaim sama Content ID. Jadi urusannya beres tuh. Kalau kita udah diklaim sama Content ID dan di situ ditulis ya lagu ini adalah lagunya Ed Sheeran, udah benar gitu. Ya udah, konten kita akan aman tuh. Nggak akan kena blok, nggak akan kena takedown, justru bagus. Walaupun uangnya kalau kita monetize harus di-share gitu. Harus di-share ya. Karena gimana pun tuh ada hak ciptanya dia gitu kan. Bukan hak cipta kita. Ya. Nah ini Tanto W. Gary, tapi kan kadang nggak dinotis sama label. Ya bener banget, makanya ada konten ID itu, Sra. Kalau gue malah seneng karena sorry, boleh jelasin apa sih konten ID? Boleh jelasin ke teman-teman? Ya. Jadi basically YouTube tuh punya sistem yang bisa ngedetect copyright secara otomatis. Entah itu dari file, kayak misalkan kalau gue upload lagu orang, kan ngedetect file itu kayak Shazam gitu ya. Dia ngedetect, oh ini lagu ini. Tapi kalau kita mainin cover, kan itu bukan file lagu aslinya kan, tapi kita mainin cover. Nah, itu tuh sama bisa detect melodi, dari judul, dari tag, dari description. Itu dia bisa nge-tag, oh ini ternyata lagunya Ed Sheeran nih. Okay. Nah, dia akan notify ke labelnya, bro, lagu lo dimainin nih sama Asra gitu. Nah, si label tinggal nentuin, yaudah gue mau share revenue aja, atau yaudah gue nggak mau video itu harus diblok, tergantung label. Kita nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa ya. Oke. Itu konten ID dia kayak satu software buat nyari gitu ya. Ini lagu gue di cover, nih lagu gue dipasang di sini nih. Gitu. Betul. Nah, kalau kita udah punya label, kita udah mulai punya banyak subscriber, kayak Hanin deh contohnya, Hanin. Mungkin itu udah harus lebih profesional tuh. Jadi kalau udah sebesar Hanin di YouTube, gue rasa mau nggak mau coba urus ke label aja, bakal lebih mantap lah gitu. Karena sebelum kita upload, sebelum kita bikin, kita udah clear urusannya. Itu bakal lebih tenang sih. Oke. Terus Abraham Tombe nanya lagi nih, gue kayak penting juga sih. Apa hashtag penting di YouTube Coach? Ya, hashtag penting. Apa hashtag penting di YouTube? Kalau menurut gue sih, hashtag penting yang pertama sesuai sama konten kita. Yang kedua, kalau bisa yang nyangkut sama yang lagi populer sekarang juga, itu ngebantu sih. Kayak gitu. Oke. Ya, dan ya tapi harus konsisten sama isi videonya ya. Jangan betul. Kita ngomongin sepatu, tapi hashtagnya bubur ayam bisa kayak malah bikin YouTube lah, ini lo nggak sesuai nih apa yang lo ngomongin. Ya. Nah, makanya lo juga buat beberapa kanal YouTube beda ya, kayak ada yang satu buat khusus buat gaming kan ya? Betul. Apa namanya? Kalau yang channel gue tuh Indra Aziz, channel pribadi. Itu sekarang isinya podcast. Sekali gue main Minecraft juga, main game. Nah itu gue lebih bebas sih di situ, gue lebih nggak ada beban gitu. Nah, siap. Oh, satu lupa gue nanya tadi awal-awal. Bagaimana lo mencari ini dan mencari apa yang lo akan obrolin? Kan apalagi di Vokal Plus udah banyak banget topik, tema yang lo obrolin, lo buatin kontennya nih. Gimana sih cara lo bisa tetap dapetin terus nih konten-konten berikutnya gitu?
itu penting banget, Ra. Penting banget. Karena giliran lo semangat mau bikin konten, lo bingung konten apaan ya. Yeah. Jadi gue selalu, begitu gue punya ide sedikit nih, gue langsung tulis di handphone, Ra. Jadi gue di handphone tuh ada notes, list next video gue. Oke. Ada 10-15 list topik yang mau gue bahas. Jadi begitu, gue semangat nih, gue lagi mau bikin konten, gue tinggal lihat tuh, oke, ada ini, gue ini aja. Gitu. Jadi gue udah punya stok ide ya, topik apa yang mau gue bahas. Gitu. Entah idenya muncul kayak abis nonton Netflix atau abis baca tweet orang di Twitter kayak gitu. Atau mungkin dapat setelah ketika nonton Oscar, Billie Eilish menang sebagai Best Song of the Year. Oh itu dapat banget tuh. Jadi Billie Eilish menang, orang pada ngomongin. Ya. Pada penasaran kenapa Billie Eilish bisa menang ya gitu. Bisa jadi menang, iya. Okay. Gitu. Tapi ya gitu, make sure kontennya emang bener-bener ngasih informasi ya, karena begitu kita clickbait, ternyata isinya nggak sesuai, watch time langsung terluka. Jadi jangan melukai watch time kita. Jangan melukai watch time. Berapa sering lo ada punya kayak template nggak? Katanya berapa sih ya? Lo harus posting video seminggu sekali atau apa atau gimana? Saat ini gue usahain maksimal 2 minggu satu, maksimal. Maksimal 2 minggu satu. Ya. Tapi gue juga jagain jangan terlalu rapat, karena nggak tahu sih. Ini sih bukan pengetahuan bener apa enggak, tapi ini feeling doang. Kalau gue upload terlalu rapat, apa ya? Orang jadi nggak terlalu cepat ngeklik video gue. Oke. Karena terlalu rapat aja gitu. Sorry, ini ada yang Abraham Tombe nih mau cover lagu. Boleh sebetulnya, cuman pasti kena konten ID claim. Karena itu lagunya didaftarin sama CD Baby. CD Baby, kan, lagu itu tuh yang publish cdbaby.com. Gua sendiri, gue upload video lirik buat lagu itu. Gue punya konten ID claim. Iya. Karena yang punya rights buat mendistribute lagu itu adalah CD Baby. Itu terjadi sama gue juga, Zis. Waktu kan band gue Mas Avalar, terus gue kita daftarin lewat via The Majors, si digitalnya. Terus kita masang preview nih single baru. Kena klaim itu. Gue ketawa ya, karena gue tahu gue nggak ada apa-apain, cuma mereka kasih tahu, lo karena udah daftar di sini, lo gue ituin gitu. Ya. Nah jadi kalau kayak gitu, revenue-nya akan ke CD Baby dulu, baru ke kita. Baru kalau ya sebagai pencipta lagu. Ya, gitu. Siap. Gitu ya. Padahal lagu kita sendiri, tapi ya. Itu lagu-lagu kita sendiri. Kan, peraturannya. Gitu. Sistemnya begitu gitu. Ya. Terus ini mungkin sebelum nutup, proses lo membuat video kan orang nggak banyak tahu nih. Lo nonton, wah video udah jadi, nonton, wah seru nih, gini, kelihatan keren, audio bagus. Cuma prosesnya lo sendiri di balik layar membuat suatu konten video deh, berapa lama tuh? Jadi gue cicil, biasanya. Jadi begitu gue punya ide, gue tulis dulu skripnya di notes gitu ya. Gue tuh skrip tuh berupa ini sih, berupa kayak pointer sih. Poin 1, poin 2, poin 3 gitu kan. Setelah itu udah pas syuting, karena gue udah punya skrip, gue syutingnya cepet tuh. Jebret. Habis itu tinggal editing, ya kalau editing hari itu nggak sempat ya udah besok. Jadi tergantung, kalau pas lagi ada waktunya bisa seharian jebret jadi bisa juga seminggu gitu baru tayang. Karena gue bikin skrip dulu, syuting dulu, ngedit dulu gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang dipersiapin, kalau gue boleh share, kalau bisa kita bikin prosesnya sepraktis dan segampang mungkin. Soalnya kita butuh konsistensi, Kalau ribet, misalkan tiap mau syuting nih, wah mesti bawa tripod dulu, bawa lampu, itu ribet. Jadi kita nggak bakal bisa konsisten. Tapi kalau lampunya udah siap, kita tinggalin itu terus lampunya. Kamera juga udah tinggal charge doang, pasti bakal lebih konsisten deh. Jadi set satu sudut di rumah kita yang bakal kita pakai buat syuting. Kayak gue nih, ini area ini udah nyaman banget nih gue. Ada lampu 2 gini. Udah fix lampunya, nggak bakal gue pindah-pindahin.
Itu di belakang lo Jadi kayak pasti kemarin ada satu tempat buat anak lo buat main game tuh. Waktu di video apa itu kelihatan? anak gue. Ada kelihatan ya? Oh, ini main game. Halo, Ya, Bar. Jadi emang udah ya udah gue bikin video sini aja, gak perlu setup lagi gitu. oh, intinya bagaimana membuat lo apa sepraktis mungkin ya. Sepraktis Ya, mungkin, ngebantu banget buat konsistensi. siap. Ziz, makasih banyak ngobrol-ngobrol yang sore ini seru banget, bermanfaat. Semoga teman-teman yang nonton dan dengerin juga bisa ngambil ilmunya dan dipraktekin ya. Yes. Dan sehat-sehat buat kita semua. Dan gue mau pengumuman sedikit juga sih kalau teman-teman masih tertarik. Kita ini reguler nih, biasa kita buat Senin, Rabu, Jumat ngobrol chaos. Nah, hari ini tentang YouTube. Rabu tuh kita ngobrol tentang bersama ekonom muda Bima Yudhistira tentang the new normal antara ekonomi dan kesehatan warga. Mana yang lebih penting? Nah, kita hari Rabu kalau ada yang tertarik. Ada tertarik menonton, silakan jam 4 sore di IG-nya Kios Ojo Kios. Oke. Sis, makasih banyak lagi-lagi. Sampai jumpa. Semoga segera berjumpa kita fisik. Ya kan? Yes. Nggak hanya virtual begini. Amin. Thank you banget buat Asra dan buat Kios Ojo Kios. Thank you udah ngundang gue ngobrol-ngobrol. Mungkin sehat selalu juga buat yang lagi nonton. Iya. Thank you. Mungkin berikutnya bisa tentang ini nih, vokal mungkin ya. Vokal, boleh banget. Siap. Makasih ke Ziz. Selamat sore semua. Selamat sore Ziz. Sampai jumpa. Tolong ya. Ya.